Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah lana kafadha khair wa nawwir lana bi hidayatil yakin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamarakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah. Dan kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam syafaatnya kita melanjutkan pembicaraan terkait dengan kemunculannya, kenapa sih diisukan begitu santer, gara-gara huru hara apa gitu. Kalau kita mencermati beragama, kehidupan yang kita jalani, semuanya telah banyak yang mengungkap. Beragama kita saat ini itu adalah agama yang pijakannya adalah tafsir agama. Walaupun keyakinan kita bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad, tapi kalau kita berani menghadapi fakta, tampak sesungguhnya kita beragama kita adalah agama tafsir dari orang yang kita anggap mungkin kita ikuti gitu karena kita anggap dia mumpuni atau cendekia di bidang yang kita sebut sebagai agama. Kalau kita lebih detail pada saat beragama, entah mengalami pergeseran atau tidak, tapi apakah beragama itu kelekatan terhadap simbol-simbol itu telah sedemikian rupa terbentuk dan terbangun di kehidupan keseharian kita. Kalau berkopiah berarti Islam, kopiah bentuknya begini berarti Yahudi, kopiah kalau gundul berarti Buddha, dan seterusnya, bahwa beragama kita identitasnya adalah melalui sebuah simbol, sehingga konon tidak sedikit yang akhirnya terjebak dengan simbol-simbol itu. Bisa jadi simbol-simbol itu dijadikan sebagai alat untuk merusak agama itu sendiri. Keterjebakan ini akibat kita memahami bahwa orang yang berpakaian begini berarti Islam upama, kemudian sehingga orang itu bisa jadi berpakaian Islam tapi merusak Islam padahal dia bukan orang Islam. Pun di agama yang lain juga berlaku seperti itu, sehingga sangat mudah untuk dibenturkan, diadu domba. Kalau kita mau telisih orang-orang yang tampaknya cerdik, cendekia dan ahli agama serta pandai membaca dan berbicara melalui dalil dari buku ini, buku itu, kitab ini, kitab itu, dengan berbagai buku-buku bacaan perihal agama pun, kalau kita menggunakan logika, seharusnya tidak secara otomatis menjamin yang bersangkutan orang-orang yang soleh, orang-orang yang suci, orang-orang ahli surga, apalagi sebagai utusan Tuhan. Karena faktanya Nabi kita ummi, tidak baca tulis.
Itu kan faktanya. Justru bisa jadi orang-orang yang dianggap buta huruf, tidak bisa baca tulis, tidak mengenal kitab ini dan kitab itu, bisa jadi adalah sesungguhnya orang yang soleh, orang yang suci, dan bisa jadi ahli jannah, bahkan bisa jadi utusan Tuhan. Orang-orang yang sehari-hari berpenampilan agamawan, bisa jadi justru melekat kumantil dan selalu memikirkan duniawi. Sementara orang-orang yang berdagang, orang-orang yang bertani, orang-orang yang di sawah, di lahan, di kebun, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovasi, bisa jadi justru menancapkan hatinya di akhirat. Bisa jadi. Tapi ini saya nggak uraikan panjang lebar karena saya tidak ingin awakmu sakit hati. Tapi secara logika sebagai sebuah perspektif atau sebuah gambaran, fakta kehidupan saat ini kan kita sebenarnya kan sudah banyak terjebak oleh simbol-simbol. Kamu bisa jadi ngedap pada saat berhadapan orang yang berjas. Kamu bisa jadi ngedap dan bahkan mungkin diri kamu sendiri merasa pede saat pakaian itu menggunakan jas dan sebagainya. Tapi kalau yang kita merasakan saat kamu menggunakan kaos oblong atau saat UT-UT atau saat kamu menggunakan pakaian pemain seragam polisi, rasamu beda apa ora to? Lah ya padha wae to. Kan rasanya kan begitu. Tapi pada saat kita memandang orang lain berpakaian yang berbeda, itu bisa jadi bagi orang lain itu ngedap atau minder. Aku minder lah, dek ini klambine necis kan gitu. Ini dicepot kan padha wae. Artinya bahwa rasa manusia sesungguhnya sering dikelabui oleh pandangan mata dan oleh simbol-simbol beragama. Kenapa? Akhirnya diperlukan adanya satu otoritas. Semua sepakat, setiap organisasi atau apapun dalam sebuah sistem pemerintahan itu pasti ada hak otoritasnya masing-masing. Yang tidak ada hak otoritas itu kan hanya agama. Agama kan memang gak ada otoritasnya. Setelah Nabi Dzulkifli meninggal dunia di 1700-an tahun yang lalu, sebelum Masehi, kemudian 1700 benar, kemudian 2900 sebelum Masehi pada saat Nabi Ibrahim meninggal sedo. Kemudian 500 tahun sebelum Nabi Muhammad terlahir Kristiani. Saat Nabi Isa sudah dianggap tidak ada lagi pelanjut, saat Nabi Muhammad sudah dianggap tidak ada lagi pelanjut, saat Nabi Dzulkifli di Buddha tidak ada lagi pelanjut, berhenti di Buddha, saat Nabi Ibrahim tidak ada pelanjut, Hindu berarti berhenti hanya di Nabi Ibrahim, Nabi Ishak lah paling tidak. Maka hak otoritas itu sudah diserahkan kepada manusia, agama sudah diserahkan pada sistem kepercayaan. Keyakinan yang didasarkan atas sebuah kepercayaan. Kowe percaya dengan Hindu akan menyelamatkan kamu, kowe percaya dengan Buddha akan menyelamatkan kamu, dengan Islam menyelamatkan kamu, dengan Kristen menyelamatkan kamu, dengan Konghucu, Nabi Soleh mempercayakan kamu, dengan
tahu Nabi Khidir mempercayakan kamu begitu. Itu kan kemudian memunculkanlah sebuah kepercayaan sebagai sebuah dasar keyakinan klaim sebagai yang paling benar. Dan setiap orang yang belajar tentang agama tertentu itu kemudian bisa menokohkan dirinya tanpa harus memegang sebagai ditunjuk oleh otoritas. Ini kan yang terjadi. Ya, agama kita memang selama ini kan begitu, didasarkan atas sebuah otoritas. Pikiran kita bisa berpikir begini, mungkinkah akan terjadi pembiasan-pembiasan, mungkinkah akan terjadi penyelewengan-penyelewengan pada saat kamu meyakini sesuatu yang kamu dasarkan atas sebuah kepercayaan, sesuatu yang kamu percayai awalnya dari anggapan, kamu bahwa menganggap sesuatu itu benar, kemudian anggapan ini kamu tingkatkan levelnya menjadi percaya. Ini anggapan, saya anggap ini benar, kemudian kamu percayai. Setelah dipercayai, ditingkatkan lagi menjadi keimanan. Levelnya sudah ditingkatkan menjadi iman, kemudian didefinisikan, dideskripsikan. Iman itu adalah ucapan lisan yang digerakkan oleh kepercayaan di dalam hati. Itu kan yang kemudian terjadi iman. Bagaimana kalau kita koreksi pada saat kualitas iman itu kita sandingkan dengan ayat-ayat baik Al-Quran, baik Taurat Injil, baik Bhagavad, atau Upanishad, atau Dhamma di Buddha, begitu. Bagaimana jika disandingkan? Apakah iman masih berbicara tentang semata-mata kepercayaan? Artinya kepercayaan itu awalnya berangkat dari dugaan yang tidak bisa dibuktikan, kecuali dari bacaan yang diyakini sebagai kebenaran. Kan itu yang terjadi. Saat kita berbicara agama, sebagai contoh, sholat itu maknanya manunggal atau menyatu. Hanya dengan sholat mencegah fahsya wal munkar. Hanya dengan sholat mencegah sesuatu yang tidak rasional, perbuatan-perbuatan yang tidak rasional, fahsya, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mengingkari, perbuatan yang ditunggangi oleh nafsu, mengingkari adanya inti kehidupan. Jadi fahsya itu perbuatan-perbuatan yang melepas akalnya, rasional. Mungkar itu perbuatan-perbuatan yang menyuburkan nafsu egonya. Itu mungkar. Pencegahnya hanya sholat. Tidak sholat jika tidak zikir, kan gitu kan. Bagaimana kemunculannya? Kenapa didioli goro-goro? Saat sebuah kebenaran, walawi taba'al haq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Saat sebuah al-haq kebenaran itu dirumuskan hasil melalui kesepakatan pemikiran manusia yang dituangkan dengan berbagai kertas
dituangkan dengan berbagai tulisan. Kemudian di kelompok yang lain membuat legalitasnya, membuat pengesahannya melalui jalur akademik biasanya. Sehingga tesis atau dalam pengertian deskripsi itu diangkat menjadi sebuah fungsi tesis. Tesis itu sebuah rumusan ya, yang akan menuju sebagai ideologi begitu ya. Sehingga pada saat walawit taba'al ahwa'ahum lafaz, ideologi itu di bawah keimanan. Kan gitu. Kini sing sepuh-sepuh ngomong ideologi ngomong anu ya. Mbah, purwane. At-taba'ah itu maknanya setiap dari manusia itu pasti memiliki kecenderungan, kecondongan terhadap sesuatu. Makna at-taba'ah itu kita mengikuti sesuatu. Katakanlah kecenderungan manusia itu memiliki idola. Kecenderungan manusia itu adalah mengidolakan sesuatu. Bisa manusia, bisa barang. Walaupun dalam hal ini adalah cenderungnya adalah barang. Walawit taba'al haq ahwa'ahum lafasadati samawati wal-ard. Waman fihina. Ada satu konsep yang sangat konkret bahwa manakala al-haq itu dihasilkan dari rumusan tuangan pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang-orang, walawi tabal haq ahwa'ahum lafazadati samawati wal-ard. Akan tetapi sesungguhnya tidak dengan sebenarnya. Pertama, tidak memegang legalitas orotisasi. Aku di kanggalan malah. Orotisasi. Mempeng. Hilangnya otoritas. Sebagai pemegang yang hak wenang menjabarkan, menunjukkan tentang al-haq kebenaran itu, saat ahwa'ahum ini ditiadakan, diabaikan, tidak ada, walawit tabal haq ahwa'ahum lafazadatis samawati wal ard, maka dipastikan kehancuran langit dan bumi. Kehancuran langit dan bumi. Kehancuran langit yang pertama secara majas yang bisa kita lihat warna biru, tapi secara hakiki adalah langit otak, merusak akal pikiran manusia. Karena mana samawat itu juga maknanya adalah fungsi akal. Kemudian bumi dodo. Pada saat kebenaran, pijakannya adalah hawa nafsu. Artinya saat kebenaran tidak berada di dalam pijakan yang wenang hak dan sah, bukan pemegang otoritas, maka langit dan bumi sehebat apapun pikirannya pasti terjadi pembiasan, terjadi pembelokan, dan buminya gelap, buminya akan menjadi bergejolak. Kebencian, kedengkian itu telah melekat pada diri seseorang terhadap orang lain.
itu obatnya sangat sulit. Sepertinya tinggal menunggu bom waktu adanya sesuatu.